Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa dan mahasiswi semester 2 pada kelas manajemen A yang Bapak banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah. Dan pertama-tama dan yang paling utama ya, kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua hingga pada pagi hari ini, hari Jumat, kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam kegiatan belajar mengajar pada mata kuliah ekonomi syariah. Mudah-mudahan pada pertemuan kita hari ini kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menyerap berbagai ilmu, khususnya ilmu pada mata kuliah ekonomi syariah ini ya. Dan kita diberikan kemudahan dalam memahami, kemudian menguasai dan bahkan mengimplementasikan hingga bisa bermanfaat bagi diri sendiri, kemudian masyarakat dan bagi banyak umat ya. Amin. Tak lupa sholawat serta salam semoga dicurah ruahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang tidak akan ada nabi setelah beliau, dan tak lupa juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau yang insya Allah mudah-mudahan termasuk kita di antaranya ya amin. Dan kelak semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau amin. Mahasiswa dan mahasiswi yang Bapak banggakan, pada kesempatan pertemuan kita hari ini kita akan membahas pokok bahasan tentang lembaga perekonomian umat ya, lembaga perekonomian umat. Nah, dalam kaitannya ekonomi syariah, lembaga perekonomian yang sering kita jumpai salah satunya adalah perbankan. Tentu saja perbankan yang sesuai dengan pola syariah, kita menyebutnya dengan perbankan syariah. Kemudian juga insurans syariah, kemudian koperasi syariah, kemudian pegadaian syariah, dan di mana dalam pegadaian syariah produk yang sering kita jumpai adalah produk arahan itu gade ya, di mana dalam pola syariah itu Gade tidak menggunakan sistem bunga ya, dan tidak ada bunga. Kemudian penebusan sejumlah uang yang diterima. Adapun karena Gade ini merupakan kombinasi pinjaman kod dengan titipan, karena ada barang yang ditahan ya. Nah, barang itu titipan wadiah harus dijaga dan dipelihara sehingga dikenakan biaya titip. Jadi biaya titip itu kenanya terhadap barang yang dititipkan. Jadi tergantung kalau besar kecilnya tergantung pada barang yang dititipkan atau yang dijaminkan dan bukan terhadap uang yang diterima. Kalau bunga kan terhadap uang yang diterima. Semakin tinggi harga taksir gadai yang diterima oleh yang menggadai, itu maka akan semakin besar bunganya karena tingkat bunga selalu dihitung dari rate uang yang diterima. Sementara dalam rahan sendiri itu berbentuk pinjaman. Jadi kalau uang yang diterima itu pinjaman, maka ditebusnya sejumlah pinjaman yang diterima atau yang diberikan. Nah, adapun sebagai jaminan maka mereka menitipkan barang bisa berupa benda, emas atau BPKB. Nah, adapun biaya titipnya sejumlah biaya perawatan dan penitipan dari barang yang dititipkan. Semakin besar barang yang dititipkan, maka akan semakin besar biaya titipnya. Terlepas mungkin biaya uang yang diterima Gade tadi, sebut saja misalkan mobil dolak ya tahun 80-an itu mungkin digadainya hanya 10 juta ya. Itu mungkin biaya titipnya bukan dikali dari 10 juta, tetapi dari mobil kendaraan yang dititipkan menyita berapa tempat. Mungkin biaya titipnya lebih besar ya karena mobilnya besar. Tetapi emas yang digadaikan misalkan 1 kilogram itu 1 miliar misalkan. Uang yang diterima 1 miliar. Tetapi
biaya titipnya mungkin cuma 10.000 atau bahkan 20.000 karena kepada emas yang disimpan, kan emas hanya menyita tempat berapa luasnya saja ya, berbeda dengan mobil besar. Jadi artinya uang yang diterima 10 juta dengan 1 miliar, besaran 1 miliar, sementara biaya titipnya bisa jadi besaran yang hanya uang didapat 10 juta. Itu artinya penentuan biaya titip tergantung kepada risiko yang diambil, baik tempat, pemeliharaan, maupun yang lainnya, barang yang menjadi jaminan. Gitu ya. Itu salah satu implementasi produk-produk syariah atau transaksi syariah dalam perekonomian umat yang disebut dengan pegadaian syariah. Nah, untuk perekonomian umat perbankan, nah dalam perbankan tentu saja seluruh transaksi prinsip wadiah titipan, baik wadiah yad hadimana maupun wadiah yad amanah, maupun prinsip kerjasama, mudarobah dan musyarakah, mukobaroh musyakoh dan mukobaroh musyakoh dan mukorobah, kemudian prinsip transaksi dengan prinsip jual beli, baik by istisna, by musawamah, by salam, dan by bustanan ajil, kemudian transaksi dengan prinsip jasa, baik wakalah, wadiah, kifalah, hiwalah, kafalah, kemudian transaksi dengan prinsip pinjaman, kebajikan, baik pinjaman maupun qardhu hasan, dan transaksi dengan prinsip sewa, ijarah atau ijarah menteri tamlik, semua terimplementasikan dalam perekonomian umat yang namanya perbankan. Ya. Walaupun memang tergantung banknya juga ya, ada yang juga tidak main di apa ya, pinjaman kebajikan misalkan, qard atau qardhu hasan. Ada juga yang tidak main di sewa misalkan, karena dia tidak memiliki barang-barang untuk disewakan misalkan ya. Jadi dia tidak main di transaksi dengan prinsip sewa, baik ijarah maupun ijarah muntahiyah bitamlik. Tapi ada juga bank yang tidak bermain di kerjasama usaha, mudarabah musyarakah. Mungkin dia hanya main di transaksi dengan prinsip jual beli saja. Ya, gitu. Walaupun sangat kecil kemungkinan ya, karena prinsip kerjasama di simpanan itu selalu terjadi. Mungkin tidak bermain di pembiayaan kredit ya, tapi dalam simpanan selalu main karena simpanan itu ada biasanya ada dua transaksi dengan prinsip wadiah maupun mudarobah gitu. Tidak ada simpanan dengan prinsip jual beli, tidak ada ya. Gitu, seperti itu. Baik, untuk lebih jelasnya bagaimana implementasi ekonomi syariah dalam perekonomian umat yang namanya perbankan, syariah, kemudian reksadana, kemudian insuren, kemudian juga operasi, kemudian juga pegadaian syariah. Ini bagaimana. Nah, hari ini kelompok 6 di manajemen A ini yang terdiri dari rekan Lia Mulyani, kemudian Hasyam Arsila dan Atep Mulyana, saya kira sudah siap untuk membawakan dan penyajian pemaparan presentasi di hadapan kita semua hasil pencarian materi dan diskusi dari kelompok ini. Dan kepada rekan Atep, Hasya, Lia untuk persilakan ya untuk mempersiapkan diri di depan teman-teman semua ya. Nah, untuk transaksi sendiri itu sebetulnya ada dua ya, ada yang sifatnya bisnis yang disebut dengan tijarah, ada juga yang sifatnya non bisnis yang disebut dengan akaful ya, akaful atau nirlaba atau non bisnis ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama presentasi dari kelompok 6 ini dengan tema lembaga perekonomian umat yang akan disampaikan oleh rekan Lia Mulyani dengan NPM D1210469, kemudian Hasyan Nur Arsila NPM D1210467 dan Atep Mulyana dengan NPM D1210461
4. Dipersilahkan. Harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran, yang sesuai dengan aturan-aturan atau kaidah-kaidah dalam Islam. Bank Perkreditan Rakyat Syariah, usaha BPR Syariah. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharobah, deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharobah, bentuk lain yang menggunakan prinsip wadiah atau mudharobah. Yang kedua, melakukan penyaluran dana melalui transaksi jual beli melalui prinsip mudharobah, istihna, salam, ijarah, dan jual beli lainnya. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharobah, musyarakah, dan bagi hasil lainnya. Yang ketiga, yaitu meliputi kegiatan lain yang lazim dilakukan BPR Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional. Bank Syariah. Bank Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang berdasarkan hukum Islam, merupakan sebuah lembaga baru yang amat penting dan strategis perannya dalam mengatur perekonomian dan mensejahterakan umat Islam. Ada pula produk bank syariah, yaitu penyaluran dana. Yang pertama, prinsip jual beli atau BAI. Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang, keuntungan, bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Yang kedua, prinsip sewa atau ijarah. Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini, bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya. Lalu yang ketiga ada prinsip bagi hasil syirkah. Yaitu ada dua macam produk. Musyarakah adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerja sama atau meningkatkan aset yang dimiliki bersama, di mana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam hal ini, seluruh pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi yang dimiliki, baik itu dana, barang, skill, ataupun aset lainnya. Prinsip bagi hasil yang kedua, yaitu mudharobah, adalah kerjasama dua orang atau lebih, di mana pemilik modal memberikan atau mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang mendasar antara musyarakah dengan mudharobah adalah kontribusi atas manajemen dan keuangan pada musyarakah diberikan dan dimiliki dua orang atau lebih, sedangkan pada mudharobah modal hanya memiliki satu pihak saja. Ada pula penghimpunan data. Penghimpunan data pada bank syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah prinsip wadiah. Wadiah amanah, prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Wadiah, pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harga titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan. Yang kedua, prinsip mudharobah. Dalam prinsip mudharobah, menyimpan atau deposito bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan. Dalam hal ini, apabila bank menggunakan untuk biaya mudharobah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip mudharobah dibagi menjadi bohong. Lalu yang C, ada jasa perbankan. Selain dapat melakukan kegiatan, menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan jasa tersebut antara lain sharp, jual beli valuta asing, adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama.
bank mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut. Yang kedua, ijarah atau sewa. Kegiatan ijarah ini adalah menyewakan simpanan, safe deposit box, dan jasa tata laksana administrasi dokumen. Dalam hal ini, bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut. Yang terakhir ada asuransi syariah. Asuransi syariah menurut fatwa DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru, memberikan pola pengembalian risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Ada juga pendapat ulama tentang asuransi. Pada awalnya, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kenasabahan praktek hukum asuransi. Di sanalah menjadi kontroversial dari masalah ini dapat dipilih menjadi dua kelompok, yaitu adanya ulama yang mengharamkan asuransi dan ada juga yang memperbolehkan asuransi. Asuransi syariah haram karena menurut Dahrar terlihat dari unsur ketidakpastian tentang sumber dana yang digunakan untuk menutupi klaim dan hak pemegang polis. Menurut Masyir, yaitu unsur judi yang digambarkan dengan kemungkinan adanya pihak yang dirugikan atas keuntungan pihak lain. Yang ketiga, riba adalah asuransi. Yang keempat, asuransi objek bisnis yang digunakan pada hidup matinya seseorang, yaitu berarti mendahului takdir Allah. Ulama yang memperbolehkan. Tidak terdapat nas Al-Quran atau hadis. Yang kedua, terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, menguntungkan kedua belah pihak. Pegadaian syariah. Pegadaian syariah dalam hukum Islam berjalan di atas dua akad transaksi, yaitu yang pertama akad ran. Secara istilah, ran berarti menjadikan sesuatu barang yang berharga sebagai jaminan hutang dengan dasar bisa diambil kembali oleh orang yang berhutang setelah dia mampu menebusnya. Yang kedua akad ijrah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atas jasa melalui pembayaran upah sewa. Melalui akad ini dimungkinkan bagi penggadai untuk menarik sewa atas penyimpanan barang yang berharga milik nasabah yang telah melakukan akad. BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infak, dan sodako. Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpul dana dan penyaluran dana komersial. Mal wa Tamwil BMT atau usaha mandiri terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakasa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. BMT bersifat terbuka, independen, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin. Reksadana syariah. Salah satu produk investasi yang sudah menyesuaikan diri dengan aturan-aturan syariah adalah reksadana. Produk investasi ini bisa menjadi alternatif yang baik untuk menggantikan produk perbankan yang pada saat ini disasar memberikan hasil yang relatif kecil. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, yang merupakan sebuah wadah di mana masyarakat dapat menginvestasikan dananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Asila. Di sini saya akan membacakan tentang koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang baik dan halal yang sangat terpuji dalam Islam. Prinsip operasional koperasi secara internal dan eksternal. Yang pertama, keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian oleh anggota secara demokratis, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kebebasan, pendidikan, pelatihan, dan informasi, kerjasama antar koperasi, dan kepedulian terhadap komunikasi.
Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi khusus lembaga perekonomian syariah. Yang pertama, membentuk sumber daya insan berkualitas. Merupakan peluang yang sangat prospektif, merupakan tantangan bagi kalangan akademisi dan dunia pendidikan untuk sumber daya insan. Tingginya kebutuhan sumber daya insan lembaga syariah menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah semakin dibutuhkan oleh masyarakat karena sumber daya insan menjadi aset terpenting dalam dunia industri maupun termasuk perbankan syariah. Yang kedua, ekspansi segmen pasar lembaga syariah. Hal yang penting adalah bahwa lembaga syariah bukan hanya diperuntukkan bagi masyarakat muslim saja, tetapi non-muslim pun bisa menikmatinya. Apabila masyarakat non-muslim pun bisa menikmatinya, layanan lembaga-lembaga syariah maka perlu diatur secara jelas. Teknis transaksinya, ijab qabul yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang dianut oleh pribadi konsumen. Ketiga, ada akselerasi produk lembaga syariah. Lembaga-lembaga syariah perlu melakukan inovasi produk dan dapat mengeksplorasi kekayaan, skema keuangan yang variatif dan sekaligus bisa menunjukkan perbedaan dengan lembaga-lembaga konvensional, melalui mirroring produk dan jasa lembaga syariah internasional, serta mendorong lembaga syariah milik asing untuk membawa produk-produk yang sukses di luar negeri ke Indonesia. Yang terakhir ada penggunaan sistem IT modern. Dukungan sistem IT yang modern sangat mendukung peningkatan daya saing lembaga syariah secara nasional. Misalkan, kebanyakan nasabah memiliki bank karena adanya kemudahan bertransaksi. Misalkan adanya ATM yang tersebar di seluruh Indonesia, tetapi sistem IT memiliki investasi yang tinggi sehingga bank syariah yang asetnya masih tidak terlalu besar perlu menyiasatkan dengan cepat. Ada beberapa cara efektif untuk menyiasati hal itu sebagai berikut. Yang pertama, lokal konten. Dunia IT di Indonesia dipenuhi dengan berbagai lokal jenius yang seharusnya mampu menciptakan solusi sistem yang murah dan handal. Yang kedua, fokus. Sangat ideal jika vendor yang dipilih fokus pada pengembangan teknologi perbankan syariah. Yang ketiga, sinergi. Vendor dan pelaku bisnis perbankan dapat saling berjalan bersama memacu pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia. Yang keempat, added value. Vendor yang memiliki komitmen pada perkembangan bisnis perbankan syariah umumnya memiliki beberapa produk nilai tambah yang dapat menjadi faktor pendukung bagi layanan perbankan syariah yang lebih baik saat ini dan di masa depan. Baik, terima kasih kelompok 6. Ini enggak yang menutupnya siapa nih? Tadi yang membuka Lia. Yang menutup Hasya barusan tidak ditutup ya. Kemudian Hasya luar biasa ya menyampaikannya kayak ini apa tuh mobil Jelangka itu apa? Buhe ya. Buhe ya, cepat sekali ya. Baik, apa yang disampaikan oleh kelompok 6 tadi sudah mengena ya, di mana lembaga-lembaga perekonomian umat yang sudah berimplementasi syariah adalah tadi ya, ada bank juga ada setingkat BPR ya, tadi BPR syariah, ada bank umum ya, bank syariah, kemudian Pegadaian tadi, insuren, reksadana, kemudian juga tadi koperasi, kemudian DMT ya, gitu. Nah, coba saya kupas beberapa hal yang perlu penegasan kembali ya. Nah, tapi beberapa juga ada yang sudah mengena ya, tidak perlu disampaikan. Nah, kayak misalkan, nah ini pengertian lembaga keuangan syariah tadi Lia Mulyani sudah menyampaikan ya. Ini salah satunya adalah bank. Bank ini ada setingkat BPR, ada juga setingkat bank umum ya. Dan setingkat BPR syariah di Sumedang ini ada di depan SMA 1 Sumedang ya. Di situ ada BPR Syariah HIKP ya. Jadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah HIKP-nya itu Harta Insan Kamil Pasundan. Nah, HIKP Harta Insan Kamil Pasundan kalau tidak salah ya. Jadi nah, kegiatannya tadi seperti yang disampaikan oleh dia, jadi di BPR hampir sama dengan bank umum konvensional, cuma kalau bank umum konvensional polanya konvensional ya, menggunakan sistem bunga. Nah, kalau yang di syariah tidak mungkin ya, tapi fungsinya hampir sama. Yang pertama menghimpun dana, kemudian menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan pembiayaan. Nah, cuma dalam penghimpunan dana yang namanya syariah, dalam hal ini BPR syariah, tentu saja menggunakan prinsip-prinsip syariah. Nah, dalam menghimpun dana, jadi produk simpanan. Nah, ini tadi Lia, ini yang B ini penghimpunan dana ya, bukan penghimpunan data, tapi penghimpunan dana. Jadi mengumpulkan dana melalui produk simpanan.
Kalau di BCA kan ada simpanan tahapan ya. Di BRI ada simpanan Britama, ada Simpedes. Di BJB ada simpanan tanda mata. Di BNI ada BNI Taplus. Nah, ini dalam rangka menghimpun dana. Jadi orang nabung di simpanan itu dan dana terhimpun, terkumpul di bank itu melalui produk simpanan. Nah, jika di bank konvensional menggunakan sistem bunga, Anda nabung dapat bunga. Nah, tidak mungkin di pola syariah menggunakan sistem bunga karena sudah disampaikan di awal bahwa sistem bunga merupakan bentuk-bentuk yang tidak diperbolehkan ya. Begitu. Salah satunya di syariah menggunakan prinsip wadiah. Nah, gitu. Jadi jika Anda masih belum paham, coba berkunjung ke bank syariah, bisa ke BPR syariah, setingkat BPR bisa ke bank umum seperti Bank Syariah Indonesia ya. Yang dulu Bank Mandiri Syariah karena merger 3 bank, BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia ya di dekat BNI itu. Boleh juga di setingkat BPR di depan SMA 1 Sumedang ya. Coba ambil brosurnya. Nah, di situ ada produk-produk simpanan dalam rangka menghimpun dana dengan produk prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Ini yang B nih, yang tadi disampaikan Lia Mulyani ya. Nah, yang prinsip wadiah, ini bukan wadidah ya, Lia ketikannya typo nih. Wadiah. Yang prinsip wadiah terbagi jadi dua, ada wadiah yad ad-domana dan wadiah yad amanah. Coba kalau kalian ngambil brosur, di bank yang brosurnya Anda ambil, apakah menggunakan wadiah yad amanah atau wadiah yad ad-domana? Atau bahkan produknya dua-duanya ada. Nah, itu tolong diamati. Kemudian ada produk simpanan yang menggunakan prinsip mudharabah ya. Nah, mudharabah ini tadi kata Lia merupakan kerjasama usaha dua pihak atau lebih di mana satu pihak bertindak sebagai investor atau sohibul mal, satu pihak hanya mengelola dana. Dalam hal ini investornya adalah penyimpan, penabung ya, dan yang menjadi mengelola dana adalah bank ya, para pegawai bank yang ditugaskan di situ. Nah, itu jadi sama, bank konvensional juga menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Cuma bedanya di bank syariah tentu saja menggunakan pola-pola yang sudah sesuai syariah. Syariah itu apa? Aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi oleh umatnya. Tentu saja ini yang berhubungan dengan muamalah, bukan ibadah ya. Itu. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini ya. Kemudian yang kedua menyalurkan dana. Kalau di sini yang pertama ya, saya balik. Yang kedua menyalurkan dana. Nah, bank menyalurkan dana kepada masyarakat atau memberikan kredit atau memberikan pembiayaan dalam produk apa? Ada produk jual beli, tadi Ba'i ya, lihat tadi menyampaikan. Ada dengan produk sewa, ijaroh, bahkan nanti tadi dipertegas kembali oleh Atep Mulyana ya, ijarah nyebutnya, padahal itu bahasanya ijaroh karena ro dipatah itu tidak rah ya, tapi roh gitu. Ijaroh ya. Nah, kemudian ada juga dengan menggunakan prinsip bagi hasil atau syirkah, kerjasama usaha. Nah, jadi yang menggunakan prinsip kerjasama usaha ada pada produk penghimpunan dana, ada juga pada produk penyaluran dana. Gitu. Cuma kalau dalam penghimpunan dana sudah dijelaskan itu hanya mudharabah. Kalau dalam penyaluran dana bisa mudharabah, bisa musyarakah, gitu ya. Bisa produk yang lainnya juga karena semuanya juga berprinsip kerjasama usaha atau bagi hasil. Ada juga tugas bank itu sebagai jasa bank lainnya. Salah satunya adalah jual beli valuta asing. Walaupun Lia ya setingkat BPR itu tidak memiliki jasa jual beli valuta asing ya. Nah, tapi setingkat bank umum, bank syariah ini punya, ya ini benar ya. Nah, kalau setingkat BPR ini nggak punya. Nah, ini saya rasa mudah-mudahan bisa dipahami ya penegasan tadi yang sudah disampaikan Lia. Kemudian
Bapak sampaikan lagi, pertegas kembali supaya agak lebih paham gitu ya. Kemudian, nah ini ada asuransi, walaupun tadi disampaikan ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh ya. Tentu saja silahkan Anda punya dasar masing-masing. Yang jelas kita hanya belajar di sini ya. Dan saya kira juga untuk asuransi saya tidak terlalu membahas banyak ya. Nah, kemudian tadi pegadaian syariah. Nah, ini yang disampaikan oleh Atep tadi ya. Ada akadnya rahan, ada juga ijaroh. Ini bukan raham ya, tapi rahan. Nah, ini juga bukan ijarah, tapi ijaroh. Di mana ijaroh ini merupakan sewa ya, yang memindahkan hak guna saja, tidak memindahkan hak miliknya. Kalau rahan adalah gadai syariah ya, yang tadi di prolog awal saya sudah pernah sampaikan. Kemudian BMT. Nah, BMT secara operasional mirip persis seperti yang tadi ada di Bank Syariah maupun di BPR Syariah. Cuma bedanya BMT melakukan penghimpunan dana maupun penyaluran dana dengan pola-pola syariah itu hanya ke anggota saja, tidak kepada masyarakat umum. Artinya yang belum anggota tidak dilayani karena BMT hampir sama dengan koperasi syariah menggunakan badan hukum koperasi gitu ya. Kemudian tadi reksadana, kemudian juga tadi terakhir Hasya menyampaikan koperasi syariah. Sebenarnya materi kelompok ini sampai koperasi syariah beres ya. Tidak perlu ada tambahan perekonomian syariah dalam meningkatkan daya saing di era liberalisme. Setahu Bapak ini ada kelompok berikutnya nanti yang menyampaikan materi ini. Tapi bagus nih, kelompok yang punya materinya ini, pokok bahasannya saya kira ini sudah dibahas sama kelompok 6 dan bisa diambil di split ya bahannya. Tinggal ditambahkan lagi saja ya gitu. Jadi tadi Hasya menambahkan sampai di sini ya. Tapi tidak apa-apa, bagus saja. Cuma saya belum menyampaikan sampai di sini karena nanti ada kelompok yang menyampaikan untuk lembaga perekonomian dalam meningkatkan daya saing di era liberalisme ya. Baik, bagus, terima kasih rekan-rekan di kelompok 6, Lia, Mulyani, Hasya, dan Atep Mulyana tadi yang sudah menyampaikan. Begitu barangkali tambahannya mudah-mudahan bisa dipahami dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kehilapan. Selanjutnya jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, didiskusikan, dipersilahkan di ruang WA grup ya, dipertanyakan dan rekan Lia, Hasya, Atep silahkan memandu barangkali ada hal-hal yang perlu di jawab gitu ya, dan setiap pertanyaan dari rekan-rekan kalian di manajemen A ini ya. Terima kasih. Bila itu Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.